Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinto Putra Madana dari Universitas Negeri Padang, BP 18, jurusan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang eh, materi kuliah kondisi fisik, yang dimana ini adalah buku Tudor Bompa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemulihan dalam mengikuti latihan dan persaingan. Baik, pertama, sebagian atlet, terutama atlet-atlet kelas elit, itu dihadapkan pada latihan 2 sampai 3 kali dalam sehari. Nah, di sini dapat menurunkan fungsi tubuh dan menurunkan kemampuan kerja atlet tersebut. Nah, setiap kali kadang menghasilkan tekanan fisiologis dan psikologis yang mempengaruhi beban latihan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini, keseimbangan yang baik harus dipertahankan antara pelatih, kehidupan sosial, dan tingkat pemulihan atlet. Setelah kelelahan, semakin besar tingkat kelelahan, semakin besar efek, yaitu pemulihan yang rendah, koordinasi yang buruk, penurunan kecepatan dan ketentuan kontraksi otot. Nah, kelelahan fisiologis normal sering ditekankan oleh kelelahan emosional, terutama setelah kompetisi yang darinya dibutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan. Baik, di sini ada namanya pertimbangan teori proses pemulihan. Nah, proses pemulihan adalah multidimensi dan karena itu tergantung pada banyak faktor. Dengan mengenal mereka, pelatih secara efektif menerapkan teknik pemulihan sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Di antara faktor utama untuk mempertimbangkannya. Nah, yang pertama itu adalah usia, dan yang kedua itu ada pengalaman. Yang ketiga tingkat latihan, perbedaan jenis kelamin, dan selanjutnya yaitu faktor iklim. Nah, di mana dinamika pemulihan bukanlah kurva linear, melainkan garis lengkung atau asimtot yang secara tiba-tiba selama sepertiga pertama, yaitu dalam kurung 70%. Faktor lain yang juga berkontribusi pada kemudahan pemulihan yaitu pelatih dan atlet harus menghindari ekspresi emosi atau perasaan negatif seperti ketakutan, keraguan, dan kurangnya kemauan dan tekad. Nah, sensasi seperti itu yaitu kompetisi dengan beberapa permainan. Yang penting bahwa atlet tidak kelelahan secara fisik ataupun psikologis setelah uji coba pertama. Nah, jika kinerja masa depan akan berpengaruh, menghindari kelelahan awal dapat dicapai dengan menerapkan prinsip permodelan latihan. Efektif teknik pemulihan tergantung pada kapan mereka dipekerjakan atau kapan mereka latihan. Nah, karena pemulihan harus menjadi stereotip, sarana regenerasi tertentu harus dilakukan setelah sesi latihan. Namun, tampaknya kompensasi yang berlebihan lebih mudah difasilitasi dan kapasitas kerja meningkat secara signifikan. Karena ketika langkah-langkah pemulihan harus diambil 6-9 jam. Hari berikutnya ada kompetisi atau tes yang sangat penting. Nah, di sini ada juga sarana pemulihan atau sarana dan metode pemulihan. Yang pertama itu sarana pemulihan alami dan namanya yaitu adalah kinoterapi. Ini melalui gerakan atau istirahat aktif. Pemulihan dan regenerasi. Dasar ilmiah kinoterapi terungkap pada awal abad 1903 ketika Sechenov dan kemudian Weber 1914 menunjukkan bahwa otot yang lelah dapat meningkatkan laju pemulihan akibat kapasitas kerjanya atau latihannya. Nah, jika selama istirahat kelompok otot melakukan pekerjaan daripada tidak aktif, ini dijelaskan melalui efek kompensasi yang dimiliki oleh latihan fisik pada pusat-pusat SSP yang lelah. Yang kedua yaitu tidur atau istirahat pasif.
Ini adalah sarana fisiologis, utama untuk mengembalikan kapasitas kerja seseorang. Yang ketiga itu gaya hidup, sebagian besar terkait dengan keluarga dan teman sebaya. Atmosfer tim dapat mempengaruhi tingkat pemulihan. Suatu tim yang bersahabat, reaksi yang kaya dan beragam, dan diskusi dengan pelatih dapat mengembangkan sikap yang sehat terhadap proses penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu elektrostimulasi dan ultrasound. Kedua teknik selain yang lain adalah disarankan oleh para fisioterapi, bermanfaat untuk relaksi dan pemulihan. Dan yang ketiga, balneoterapi, berarti diterapkan dengan ruang lingkup profilaksis. Terapi hidro memiliki efek refleks dan sistem saraf dan endokrin, serta efek lokal pada organ dan jaringan. Mandi di air panas 38-42 derajat Celcius selama 8 menit. Mandi air panas 36-40 selama 10-12 menit, di mana tanaman medis dapat diperkenalkan melemaskan otot-otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Nah, sehingga mempercepat pemulihan. Selain itu, karena efek relaksi mereka, mandi di air panas, sauna, dan mandi mengurangi kemungkinan reaksi neurik. Nah, selanjutnya yaitu aeroterapi. Yang pertama itu oksigenoterapia. Atlet sering mengalami dua hutang karena tingginya konsumsi yang melekat pada latihan. Dragon pada tahun 1978 mengimplikasikan bahwa pengurangan level saturasi 2 menjadi 85% dari normal menyebabkan penurunan rentang konsentrasi. Nah, yang ketiga, short altitude. Ini memiliki efek terlihat pada pemulihan. Dapat ditingkatkan dengan latihan memiliki 1 atau 2 minggu. Nah, kelembaban dan suhu lebih rendah dan sinar matahari, terutama sinar ultraviolet, memiliki intensitas lebih tinggi dan durasi lebih lama. Nah, keadaan seperti itu sangat menguntungkan dan membantu atlet meringankan fungsi organ utama, sehingga memungkinkan regenerasi yang lebih cepat dan meningkatkan kapasitas kerja setelah kembali ke ketinggian. Nah, yang kedua, vagal refleksoterapi. Ini menggunakan teknik untuk menstimulasi sistem vegetatif parasimpatis atau sistem saraf autom yang mengatur proses pemulihan seluruh organisme. Untuk meningkatkan laju pemulihan, menyarankan untuk menggunakan teknik merasa refleks perifer. Baik, selanjutnya yaitu adalah pemulihan khusus olahraga. Nah, ini berarti sesuai dengan sistem yang berpengaruh dalam melakukan kerja yang direncanakan atau mencapai kerja yang diharapkan. Akibatnya, tindakan pencegahan harus diambil oleh pelatih atau personel yang berkualifikasi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk pemulihannya. Yang pertama itu untuk tempat neuropsikologi, itu teknik pemulihan berikut harus dipertimbangkan: relaksi psikotonik, latihan yoga, akupressure, terapi oksigen, aeroterapi, terapi balneo, pijat, dan komoterapi. Yang kedua, endokrin metabolik. Terapi ini adalah terapi oksigen, pelatihan psikotonik, dan relaksi psikotonik. Nah, untuk ini ada nama sarana permanen pemulihan. Nah, latihan yang efektif membutuhkan penggunaan sarana pemulihan yang konstan dan permanen. Pemulihan ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan cepat setelah latihan, tetapi juga mempertahankan kondisi fisik dan psikologis yang tinggi untuk mencapai tujuan latihan. Secara singkat disajikan. Nah, yang pertama itu pergantian kerja yang rasional dengan fase regenerasi.
Yang kedua, upaya menghilangkan semua stres sosial pemulihan mengikuti latihan dan persaingan. Yang ketiga, atmosfer tim yang tenang dan pemain yang tenang, banyak percaya diri dan optimis. Diet yang rasional dan dibedakan menurut spesifik dari olahraga dan fase latihan. Nah, yang selanjutnya, istirahat aktif dan keterlibatan dalam sosial yang menyenangkan dan santai. Selanjutnya, pemantauan permanen status kesehatan setiap hari. Nah, yang selanjutnya, sarana pemantauan pemulihan. Di antara cara dan sarana sederhana yang dapat digunakan memverifikasi keadaan pemulihan seorang atlet. Yang pertama, pengamatan bentuk atletik dinyatakan melalui tingkat efektivitas dalam latihan. Yang kedua, menyadari sikap atlet. Yang ketiga, status kesehatan atlet. Yang keempat, memperhatikan kemauan latihan atlet. Yang keenam, mengamati variasi berat dalam selama 24 jam menunjukkan tingkat pemulihan normal. Nah, selanjutnya itu mengukur denyut jantung yang merupakan indikator fisiologis dari status pemulihan Dragon. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang tugas hari ini, yaitu kondisi fisik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.